Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Ayuhal ikhwan wal akhwat, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para asyatid, imam khotaman, imam manakiban, para mubaligh, para muharrik, para muadib, TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang saya hormati, Allah muliakan. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini, yaitu Masjid TKN Center, ya Ustaz. Kurang tahu, saya lupa yang keberapa kalinya ke sini? 3 kali ya. Iya. Kadang-kadang saya kalau lagi lupa suka nggak inget salahnya. Kayaknya nggak jauh beda-beda sama ikhwan akhwat di sini ya. Alhamdulillah telah dilaksanakan khataman tadi ya. Dilanjut dengan manakiban, yaitu manakibnya Guru Agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan manakibnya Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Mudah-mudahan dengan harapan dan doa, dengan dilaksanakan manakib tadi, kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa-dosa kita, baik dosa yang besar maupun yang kecil, zahir maupun batin, juga dosa keluarga kita, dosa guru-guru kita. Dan semoga Allah turunkan keberkahan dan rahmat kepada kita dari yang punya manakib, wasilahnya hakikat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, memang sangat luar biasa ya. Saya tadi perhatikan yang disampaikan pengarsa Pak Ustadz Andika, kegiatan di TKN Center itu sangat luar biasa ya, padat. Bahkan mubalignya saja bukan cuma mubalig lokal, nasional, internasional sudah masuk ke sini. Jadi alhamdulillah, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, ikhwan akhwat khususnya di lingkungan TKN Center semakin pintar dan semakin cerdas. Sebenarnya kemarin waktu diundang sama Pak Ustadz Andika, saya diminta untuk ceramah. Tadinya mau jawab, yang ceramahnya Pak Ustadz aja lah, saya bagian nalakin aja ya. Itu
Karena insya Allah di sini nggak kekurangan ilmu. Di sini sudah pada pintar, sudah pada cerdas. Tapi saya berpikir lagi, nggak apalah. Saya niatnya khidmat aja sama Abah, itu aja. Tadi sudah digores sama beliau, man hasuna khidmatuhu wajabat karmatuhu. Barang siapa yang baik, tulus, ikhlas khidmatnya kepada guru mursyidnya, wajabat karmatuhu, maka wajib orang tersebut akan mendapatkan tetesan karomah dari guru mursyidnya. Kenapa saya bilang hanya tetesan? Wadah kita masih brok-brok. Kalau sekaligus karomahnya diamblaskan ke Ustadz Andika atau ke saya, hancur raga saya, nggak kebagian, ya, nggak kebagian apa-apa. Jadi sedikit demi sedikit, mudah-mudahan ketika kita membutuhkan, ya, oleh beliau diberikan apa yang kita butuhkan. Dan alhamdulillah semua yang ada di sini sudah mendapatkan karomah beliau. Itu sadar tidak sadar semuanya sudah mendapatkan. Karena karomah itu bahasa Arab, kalau bahasa kitanya kemuliaan, kebaikan. Setiap kita melaksanakan kebaikan yang baik menurut agama, baik dalam ubudiyah, muamalah, jinayah, munakah, semuanya yang terangkum tadi dalam fan fikih, berarti orang tersebut sudah mendapatkan karomah dari mursyidnya. Yang tadinya malas manakib, sekarang getol manakibnya, itu karomah kemuliaan. Yang tadinya zikirnya cuma 165, setelah manakib jadi 2000. Itu karomah, itu kemuliaan. Kenapa pada ketawa? Ustaz, ini air buat saya terima ya. Saya minum. Mohon maaf pada yang puasa. Kenapa pada ketawa? Bilang dikit 2000 pada ketawa. Nolnya gelinding satu aja kan? Nolnya gelinding satu. Oh iya. Tambah 200 doang. Mudah-mudahan semuanya bisa meningkatkan. Amin. Semuanya. Ya, tadi sudah digores sama beliau. Ya ilmunya, ya akhlaknya tambah baik, ya sirnya rasanya semakin tajam. Semakin rasa dekat dengan Allah, semakin rasa merapat dengan Allah, dan semakin merasa diperhatikan, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak sehebat yang mubalik nasional sampaikan di sini. Maklum, ini wong desa ini. Ya. Ini wong desa ini. Ibaratnya kabayan sabak kota. Gak apa-apalah, untuk selingan-selingan aja, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Kalau salah ya mohon dimaafkan. Saya jadi wakil talqin mungkin yang termuda. Saya masuk TKN tahun 99 akhir, sudah mau masuk 2000 ya, bulan 9. 2001 saya sakit parah sampai 2004. Jangankan untuk zikir jahar, ngomong saja masih keluar darah. Jadi cuma khofinya aja. 2004 sampai pertengahan 2007, antara 2006 sampai 2007 di bawah bimbingan goib, jadi gagaya bagan karena tidak aktif ke Suryalaya. Baru 2007 mulai aktif ke Suryalaya. Jadi secara zahiriyah, maaf, saya kurang banyak mengenal pengersa Abah seperti wakil-wakil talqin yang lainnya. Itu saya lebih mengenal Abah dari karya-karya beliau. Di antaranya Akhlakul Karimah. Di antaranya amaliyahnya Uqudul Juman, Miftahus Sudur, ya, Tanbih. Itu
Jadi saya lebih mengenal beliau dari karya-karyanya secara lahiriah. Jadi kalau sekiranya dalam penyampaian saya mungkin ya ada yang sudah tahu, bahkan sudah hafal dengan Miftahus Sudur sampai di luar kepala, nggak apalah. Namanya ilmu kan. Tujuan kita tolab ilmu, yang satu tujuannya tolab itu adalah ijadul ma'dum. Sasarannya mengadakan yang belum ada, supaya yang tadinya kita belum tahu menjadi tahu. Yang kedua, taqwiyatul maujud, menguatkan yang sudah ada. Kemarin sudah dibahas sama para mubaligh di sini. Nah, sekarang disampaikan lagi. Tujuan sama, mungkin cara penyampaian yang berbeda. Kalau mereka halus bahasanya, intelektual, ini katro, wajar, wong deso, makanya juga telok. Yang ketiga, taswiyatul maujud, menyamakan yang sudah ada. Tetapi kalau dalam penyampaian tidak sama, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Mungkin tujuan sama. Seperti kita tadi pagi menuju Masjid TKN Center ya. Ada yang dari Bekasi, yang dari Cikarang, dari Ciamas, dari Cibubur, dari jalan yang berbeda, dari kondisi kemacetan yang berbeda, tapi tujuan sama. Mudah-mudahan paham. Jadi saya lebih mengenal sosok beliau dari karya-karyanya, diantaranya adalah kitab Miftahus Sudur. Sampai hari ini masih saya bawa. Saya masih sering baca. Karena khawatir salah, takut salah, saya bawa. Itu. Ini versi terbaru sudah punya? Ada ya? Yang belum? Nanti sama Pak Ustadz Andika. Ini Miftahus Sudur, kunci pembuka qalbu, edisi terbaru yang diterjemahkan oleh pengarsa Kiai Haji Abu Arif Ahsan, pengasuh pondok pesantren Fajar Dunia. Nggak usah malu. Ini mungkin pertama atau mungkin yang keberapa kalinya saya yang mencontohkan. Nggak usah malu, bawa aja bukunya. Saya lihat laptop belum kuat Pak Ustadz, mohon maaf. Perlu diketahui semuanya ya. 20 menit mata saya sudah perih. Kalian periksa di Cibubur dan hasilnya positif katarak, harus dioperasi. Kalau di dalam seperti ini biasa Pak Ustadz. Tapi kalau di luar mataharinya terik, saya silau. Maka nanti kalau di Suryalaya ketemu depan rumah Abah tuh kan, kalau panasnya lagi kenceng banget, 6 meter, 7 meter, ikhwan akhwat senyum-senyum sama saya diam aja, bukan sombong. Nggak jelas itu. Jadi sekarang harus main dekat, main toel. Pak Ustadz Andika kemarin dekat toel, nah baru jelas saya lihat, oh Pak Ustadz Andika seperti itu. Baik, sedikit. Jam berapa sekarang? Ya, 11. Dari waktu 1 jam. Sampai jam 11.20 tadi kata beliau ya. Mungkin 10 menit buat yang ambil air wudhu kalau batal ya. Jam 11.30 kita melaksanakan talqin zikir. Baik, mari sedikit saya bacakan dan saya terangkan sesuai kemampuan saya. Mudah-mudahan ya Abah memberikan keberkahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ya ayyuhal ikhwan, intabahu wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Ini kalimatnya fa ya ayyuhal ikhwan, jadi mimbabil khos, datangnya dari guru kita. Karena guru kita seorang mursyid diutus oleh Allah khusus kepada umat-umat yang khusus. Jadi untuk ikhwan, intabahu,
Kalau bahasa Sundanya pangeling-eling ya, tanbeh. Mungkin kalau kata orang Jakarta, sadarilah wahai saudara-saudaraku, kata pengerasa Abah. Tapi juga bisa diartikan mimba bil khos wa iradatil am, khususnya untuk kita para ikhwan dan akhwat, tapi umumnya untuk seluruh umatul muslimin wal muslimat yang butuh keselamatan, butuh kesejahteraan, pasti membutuhkan banyak peringatan. Semakin peringatan, semakin banyak peringatan diberikan, kita akan semakin hati-hati. Contoh di jalan raya, ya, itu di pinggir-pinggir jalan banyak rambu-rambu lalu lintas mengingatkan. Jalan nanjak ada peringatan, jalan pengkolannya tajam menurun ada peringatan. Maka kita bisa hati-hati. Nah, ini setiap manakib tanbih selalu dibacakan. Itu peringatan dari guru kita kepada kita, supaya kita selalu hati-hati dalam semuanya, baik dalam bertutur kata, baik dalam melakukan apapun aktivitas kita, dibutuhkan kehati-hatian. Wahai saudara-saudaraku, sadarilah, eling, kalau bahasa kitanya, hei yang lupa kepada Allah, cepat ingat. Karena lupa kepada Allah merupakan dosa besar, kufur hukumnya. Ini diperkuat dengan kalamullah dalam hadis qudsinya, idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Ketika kita sedang ingat kepada Allah, berarti kita sedang dan sudah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat untuk kita semua. Tapi sebaliknya, wa idza nasitani kafartani, maka ketika kita lalai, kita lupa kepada Allah, siapapun itu kafartani, berarti kamu kalau sudah inkar kepadaku, sudah kufur. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka ketika orang itu kufur, maka apa balasannya? Siksa Allah amat dahsyat. Ini kita tasyakur binikmat. Sudah dikasih obat sama guru kita, yaitu zikir khafi. Mungkin hadis ini tadi lebih merujuk masodaknya kepada zikir khafi. Intabahu, sadarilah wahai yang jauh dari Allah. Mungkin mafhum mukhalafahnya, yang jauh dari Allah, cepat mendekat. Karena kalau kamu tidak merapat, tidak mendekat, tidak akan bisa mengenal Allah. Tidak mungkin kalau hanya lewat jarak jauh bisa mengenal Allah. Yang jauh dari Allah cepat merapat, mendekat, lalu kenali Allah. Yang masih tidur cepat bangun. Yang lupa cepat ingat. Untuk semuanya peringatan ini, kalau secara mafhum mukhalafah, baik untuk pejabat, untuk rakyat, semuanya terkena khitab ini. Wahai para pejabat, janganlah engkau diperbudak oleh jabatanmu. Itu hanya titipan dari Allah.
Gunakan jabatan itu sebaik-baiknya. Berbuatlah adil untuk rakyat-rakyatmu. Mungkin seperti itu secara mampu mukhalafahnya. Wahai orang-orang kaya, cepat keluarkan sedekahmu, infakmu, karena dengan begitu akan meringankanmu nanti yaumul hisab. Masih banyak fakir miskin, ikhwan akhwat yang membutuhkan uluran tanganmu. Wahai orang-orang yang ganteng, ikhwan akhwat TKN, yang cantik, Allah sudah kasih isyarat sama kalian semua, sama kita semua. Semoga akhlak budi pekertimu setampan dan secantik rupamu. Bagaimana dengan yang jelek? Di sini enggak ada, saya lihat ini. Ini ganteng semua, cantik semua. Sulit cari yang jelek di sini. Wahai yang Allah tidak diberikan ketampanan dan kecantikan, Allah sudah isyaratkan kepadamu. Semoga kelakuanmu, akhlakmu, budi pekertimu tidak sejelek rupamu. Lalu apa selanjutnya? Wasari'u ila maghfiratin, cepat menuju ampunan Allah sebelum matahari terbit dari barat. Wasari'u ila maghfiratin, cepat menuju ampunan Allah dengan cara apa? Bitaubati, dengan cara taubat. Lalu apa taubat itu? Beristighfar, betul. Berzikir, betul. Memperbanyak amal soleh, betul. Tapi sebelum melanjutkan ke hal-hal yang saya sampaikan tadi, karena yang saya sampaikan tadi merupakan langkah lanjut daripada taubat. Pertama yang kita lakukan, berhenti dari segala dosa. Yang kedua, azam di dalam hati kita tidak akan pernah mengulangi dosa apa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, baru memperbanyak istighfar. Tapi sebelum itu, boleh saya kasih saran sedikit. Sebelum istighfar ada kalanya. Kadang-kadang kita lupa baca istighfar, tapi kita lupa apa yang kita istighfarkan. Dosa apa yang kita mintakan ampunan kepada Allah. Jadi secara teknisnya silahkan pejamkan mata, tundukkan kepala, lihat ke belakang. Jauh-jauh hari ke belakang, buka file-file kita ke belakang. Dosa apa yang pernah kita perbuat? Astaghfirullahal ghafurur Ingat, mungkin sekarang ketika saya bicara seperti ini, semuanya akan ingat dosa apa yang pernah kita perbuat. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata, kita sama-sama baca istighfar sebanyak 3 kali dengan wasilah kalamah guru kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Lihat ke belakang, berapa banyak dosa yang pernah kita perbuat. Mari. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah dengan kasih sayangnya yang maha ghafur, yang maha rahim, mengampuni segala dosa-dosa kita. Tidak ada kebahagiaan yang hakiki, yang luar biasa selain kita, saya yang duduk
di atas pada pagi menjelang siang ini. Tidak ada kebahagiaan yang luar biasa terkecuali ketika kita bangkit dari tempat ini, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Allah bersihkan diri kita dari segala dosa seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kemanakah kita harus menuju untuk minta ampunan? Karena di sini mimbabil khos mahadihil qawafilir ruhaniyati, dengan golongan-golongan ahli ruhani. Berbicara ahli ruhani berahli-ahli tarikah. Berbicara tarikah berarti berbicara zikir. Bahasanya ruhani. Kenapa tidak zawahiri? Beda. Ada guru zahir, ada guru batin. Guru jismani, guru rohani. Dua-duanya diperlukan. Dua-duanya diperlukan, tapi dalam kelanjutannya kadang berbeda. Maaf sebelumnya, bukan menganggap enteng guru syariat, guru zahir. Karena kadang-kadang guru zahir, guru syariat, tidak sedikit yang menjadi hijab, menjadi penghalang untuk kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan guru ruhani. Karena setara posisi, guru zahir itu ada di depan, guru syariat ada di depan, guru ruhani di belakang posisinya. Kalau guru syariat menuntun kita, tapi kadang jadi hijab. Nah, guru ruhani mendorong kita dari belakang. Jadi didorongnya kita, silahkan maju terus sampai di tempat tujuan. Ini pernah saya rasakan, Pak, Ibu, semuanya. Saya dulu mau belajar thariqah. Jangan, masih muda, nanti kamu terkatakan gila. Bukankah itu hijab? Itu penghalang. Banyak di Banten Barat sana, Serang Ciomas, belajar ruhani itu, belajar thariqah itu nanti kalau sudah umur lebih dari 40 tahun. Emangnya tahu kita umur mau sampai 40 tahun lebih? Siapa yang tahu di sini yang masih muda? Kalau umurnya akan nyampe lebih 41 tahun. Saya rasa nggak ada yang tahu. Nanti belajar thariqah mah kalau sudah tidak butuh dengan dunia. Loh, sekarang kita hidup di mana? Ini dunia amanah dari Allah untuk kita urus. Ya. La imana liman la amanatalah. Kalau tidak diurus dunia ini, acak-acakan, semeraut. Segini diurusnya aja masih semeraut. Betul? Semeraut, cacak diurus, apalagi tidak diurus. Sekarap awak edewe, ya, kacau deh. Ya, itu hijab. Lain dengan guru rohani. Contoh, ketika kita sudah masuk ke gerbang guru kerohanian, guru thariqah, setelah ambil talqin zikir, silahkan amalkan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Kalau diibaratkan perjalanan di jalan dunia, jalan raya, itu jalan tol. Kita masuk thariqah. Setelah talqin, setelah ambil tiket di gerbang tol, selanjutnya silahkan antum sudah di jalan tol, jejak gas.
Jangan di jalan tol kok jalan 20-30 ditabrak orang dari belakang. Bikin orang bikes saja nanti. Jejak gas. Lurus ke depan. Jangan banyak tengok kiri tengok kanan. Kita ini masih tingkatan mubtadi, masih pemula. Takut membelot. Ya. Takut tergoda sama yang ada di kanan dan kiri. Kalau sudah masuk gerbang thariqah, saran saya yang mubtadi, yang awam seperti saya, maaf sebelumnya. Bukan saya melarang tolab ilmu kepada kiai-kiai selain ikhwan kita. Tidak, cuma sangat dikhawatirkan. Kalau latar belakang kitanya bukan santri, bukan kiai, bukan ahli ilmu, takut nanti terpengaruh, berhenti zikirnya. Jadi merapatlah kepada para mubalig, para asatid di TKN, para kiainya merapat minta tuntunan dan bimbingannya. Tidak sedikit ikhwan kita yang berhenti dari zikirnya karena mendengar keterangan dalil, hadis dalil dari orang yang belum berthariqah. Karena apa? Tadi belum pakem. Lurus ke depan, terus apa yang sudah diberikan oleh guru mursyid kita, amalkan sesuai tuntunannya. Ini jalan tercepat menuju tujuan. Tapi meskipun di jalan ini, di jalan yang khusus, jalan ruhani, di jalan tol, tapi kalau setiap rest area banyak nyimpang di situ, lah ngopi dulu, ngobrol dulu, ya SMS-an dulu, buka WA dulu, kapan nyampenya? Itu. Kok banyak mandegnya ini? Ayo. Makanya ada peribahasa di dalam thariqah, tidak ada kata senior, tidak kata junior. Tidak ada itu. Jangan mentang-mentang sudah dari dulu talqinnya. Nggak bisa. Kadang-kadang di thariqah yang hari ini talqin, tapi sampai di tempat tujuan terlebih dahulu. Dia belakangan ambil tiket di pintu gerbang tol, tapi tidak tengok kiri, tidak tengok kanan, jejak gas sampai di tempat di terminal terlebih dahulu. Nah ini yang duluan masuk ambil tiket, lah banyak nyimpang setiap rest area, berhenti ngopi dulu, basok dulu, ketoprak dulu, udah gitu kekenyangan, tidur dulu, istirahat. Lah kapan nyampainya? Ketinggalan. Jadi Abah sudah berikan kepada kita alatnya. Tergantung. Silahkan kata Abah. Aku dorong dari belakang. Yuk. Ayo. Didorong dari belakang. Tinggal kitanya. Mudah-mudahan kita jadi ikhwan yang tidak banyak rest area ya. Ayo. Cepat bergabung. Nah kita alhamdulillah sudah bisa bergabung dengan ahli ruhani. Siapa yang ahli ruhani? Siapa ahli thariqah? Siapa ahli zikir itu? Saya. Maaf. Malu-maluin aku ahli zikir. Zikirnya kadang-kadang 3 kali. Ilallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Guru kita yang ahli. Bukan saya. Ya mungkin ikhwan ahwat di sini mudah-mudahan. Ya. Sudah ada yang menjadi ahli thariqah, menjadi ahli zikir, menjadi ahli ruhani. Mudah-mudahan saja. Jadi jangan nunggu saya, silahkan lewati, silahkan ke depan, tarik saya dari depan, silahkan. Fa'an qaribin yanqati'u thariqa wa la yujadu rafiqa ila dzalikal alam. Ya. Kita mumpung banyak kesempatan, masih diberi umur, diberi sehat. Karena ketika nanti kita pulang ke alam barzakh, ke alam akhirat, hanya amal kebaikan, amal soleh yang akan menemani kita, yang menjadi wasilah akan menyelamatkan kita nanti dari alam barzakh sampai alam akhirat nanti.
Mudah-mudahan keberadaan kita pada pagi hari ini menjadi catatan, dicatat oleh Allah menjadi amal soleh. Kita hidup di dunia sekarang ini bukan cuma untuk makan, bukan cuma untuk tidur, bukan cuma untuk bersenang-senang. Tapi kita tidak dilarang makan, tapi kita tidak dilarang tidur karena kita manusia biasa, dan kita tidak dilarang senang. Yang terpenting yang harus kita dapatkan adalah tenang. Itu bisa dipastikan. Setiap orang yang tenang pasti akan bisa senang. Tapi tidak semua orang yang senang bisa tenang. Maka dengan metode zikir yang sudah kita ambil dari ahlinya, dari pengarsa Guru Agung Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, mudah-mudahan Allah limpahkan, berikan ketenangan kepada kita. Apalagi dalam kondisi zaman seperti ini, situasinya sudah kurang kondusif, ya. Tapi dengan metode zikir yang kita amalkan terus sesuai tuntunan mursyid kita, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan kepada kita. Dan itu janji Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi yang hatinya tenang, yang selalu nyambung kepada Allah, yakin akan Allah berikan kesenangan. Akan mendapat kesenangan kapanpun dan dimanapun. Tapi yang senang belum tentu senang. Contoh, banyak orang yang senang, sedikit wallahu alam benar, wallahu alam tidak. Contoh, sedikit kita contohkan orang yang korupsi, baik itu di pejabat negara kita, ya. Sekaligus setelah korupsi bawa kabur istri orang, apa enggak senang? Senang, uang banyak. Bawa istri senang, mungkin tidur di mana, tapi tidak tenang. Kependak kesalakina dipotong dua, pergok sama yang punya. Itu contoh yang senang tapi tidak tenang. Yang kita butuhkan di sini bukan cuma ketenangan, bukan cuma kesenangan, tapi ketenangan. Dalam situasi dan kondisi apapun, yang kita harapkan, kita butuhkan adalah ketenangan. Karena dengan tenang, kita akan bisa menghadapi segala apapun. Jadi ketagiwur cekurang Sunda mah. Ya, tengah deg-deg. Apa nu kalah tina pertempuran teh nu tagiwur ti heula. Nu ngadeg-deg ti heula. Belum apa-apa sudah jatuh duluan karena tidak tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman, yang hatinya selalu nyambung kepada Allah, Allah akan berikan ketenangan rasa dan ketentraman jiwa. Ala, ingat, kita semua bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan selalu berzikir kepada Allah, Allah akan berikan ketenangan. Mudah-mudahan bisa. Ingat, hidup di dunia kita hanya sementara. Paling-paling kalau orang-orang kita di daerah Sunda paling panjang 80 tahun. 90 tahun itu sudah luar biasa. Kalau merujuk kepada guru kita Pangersa Wajejen, baru berapa tahun beliau sudah meninggalkan kita. Bukan tidak menutup kemungkinan, pasti ya kita pun akan menyusul. Entah saya dulu, entah Pak Ustadz Andika dulu, entah yang lainnya dulu. Silahkan kalau mau duluan, gak apa-apa gitu. Itu pasti.
Itu jadi tolak ukur kita. Supaya apa? Tidak bablas. Bahwa di dunia hanya sementara. Dunia hanya tempat mampir dalam perjalanan menuju akhirat. Jadi, babak akhir kehidupan kita di akhirat nanti. Setelah kita mengalami kematian, setelah kita mengalami wafat, itu bukan akhir segalanya, akan tetapi awal segalanya. Segala yang kita perbuat di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi, jangan kita cuma berleha-leha di dunia. Hanya menuruti hawa dan nafsu kita. Mengumbar keinginan kita. Subhanallah. Hanabiyukum muntadirun magmumun bi'asri. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu kita dengan penuh keresahan, dengan penuh kebingungan. Bahkan dalam hadis lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghammi bi ajli ummati alladziina fi akhiriz zaman." Gelisah beliau, resah beliau. Kenapa? Memikirkan umat di akhir zaman. Ini zaman kita sudah akhir. Khawatir beliau. Khawatir umat-umatnya pada kafir. Khawatir umat-umatnya pada menyimpang. Khawatir umat-umatnya tidak jalan yang lurus. Luar biasa dulu. Ya sama dengan guru kita Abah pun sama seperti itu. Sama. Sangat khawatir dengan ikhwan akhwatnya setelah ditinggalkan oleh beliau. Beliau khawatir mungkin sekarang antara senyum dan lihat ikhwan dan akhwat kita. InsyaAllah, gak usah saya sampaikan, pasti sudah paham. Tinggal perbanyak pikirnya, asah rasanya, nanti akan mengerti dengan sendiri. Nabi saja bingung memikirkan umat. Bukan memikirkan hutang, bukan. Gak kayak kita, gak kayak yang lagi ngomong. Ikhwan ahwat rahimakumullah, kadang-kadang bingung memikirkan kreditan mobil belum lunas, kreditan motor belum kreditan rumah belum lagi ada istrinya kabur, ada lagi suaminya kabur, punya lagi bingung. Ada lagi dengan segala macam problem. Tapi coba kita tanya dari pribadi kita masing-masing. Rasulullah resah, gelisah, memikirkan umatnya di akhir zaman. Nah, sekarang diri kita. Sudahkah kita resah, gelisah, memikirkan nasab kita, keturunan kita, anak kita, cucu kita, kemana nanti arah mereka? Sudahkah kita seperti itu? Saya harapkan dan saya himbau, saya ajak. Jangan pernah merasa cukup sampai di sini. Jangan merasa cukup. Diri kita sudah talqin. Diri kita sudah zikir. Diri kita sudah khataman. Sudah masuk golongan ruhani. Sudah punya guru mursyid. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Dengan cucu-cucu kita, cicit kita selanjutnya.
sebagai penerus kita, sudahkah kita arahkan ke jalan yang sama? Sudahkah kita berwasiat kepada anak kita, tolong nak, kalau ayah nanti meninggal, ini cucu bapak, ini cucu kakek, tolong didik agamanya, tolong sambungkan, tolong supaya sama dengan kakeknya dalam amaliyahnya. Supaya apa? Kebersamaan kita, pertemuan kita bukan hanya di dunia yang sementara. Lebih-lebih pertemuan dan kebersamaan nanti di akhirat yang tidak ada ujung pangkalnya, abadi. Tuh. Jadi berbicara anak, berbicara cucu, berarti kita berbicara pesantren. Berbicara pesantren otomatis berbicara pendidikan, baik pendidikan agamanya maupun pendidikan umumnya. Itu. Berbicara ilmu berarti berbicara amal. Berbicara amal berarti berbicara ikhlas. Ujung-ujungnya kalau sudah berbicara ikhlas, mau tidak mau kita harus masuk ke dalam golongan ruhani tersebut, harus masuk ke dalam golongan ahli thariqah. Tanpa berthariqah, maaf, ikhlas mungkin hanya sebatas di mulut. Sedangkan tempat ikhlas bukan di mulut tetapi di hati. Hati yang kotor, hati yang dangkal tidak akan mencapai makom ikhlas. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Ini saya ajak. Biarkan saya dikatakan kok iklan ya, biarin aja. Yang penting bermanfaat. Sekali lagi saya ulangi, jangan merasa puas, merasa cukup, merasa nyaman hanya dengan diri kita, dengan istri kita. Tapi pikirkan anak cucu kita selanjutnya. Rasulullah saja memikirkan kita, umatnya. Bagaimana kita tidak, anak cucu kita? Perkenalkan dengan agama Rasulullah. Ayo Bapak dan Ibu, mumpung masih ada kesempatan, matahari belum terbit dari barat, hidup kita tidak akan lama lagi. Generasi penerus kita harus seperti kita seperti ini. Jadi pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini bukan cuma di sini, bukan cuma pada hari ini, tapi kelak di akhirat pun kita dipertemukan kembali dalam suasana keselamatan dan kebahagiaan. Bukankah itu yang kita inginkan? Bukankah itu yang kita butuhkan? Mari anak-anaknya semuanya yang belum masuk pondok pesantren, masukkan pondok pesantren. Tuh masih luas Suryalaya, tuh masih luas Al-Zainiyah, tuh masih luas Fajar Dunia, tuh masih luas di Banten Nurul Abror, tuh di Banten masih ada Nurul Huda. Saya kurang tahu lagi yang lainnya, tapi yang saya sebutkan tadi, pesantren-pesantren tadi, insya Allah yang amaliyahnya mengikuti ahli ruhani, mengikuti ahli zikir, mengikuti guru mursyid kita, Pangerasa Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Jangan sampai ada kejadian, ada ikhwan kita, kalau sekarang hadir, wallahu alam, tahu hadir tahu nggak di sini, ada ikhwan kita di Pamulang sana. Mungkin waktu kemarin sudah saya sampaikan, bukan salah, tidak, ya tujuannya baik dimasukkan ke pondok pesantren,
tetapi asas pengamalannya tidak sama dengan orang tuanya. Lama-lama di pesantren, ketika pulang ke rumah menentang apa yang diamalkan oleh orang tua, itu kan masalah buat kita. Itu kan problem buat kita. Jadi ayo, pikirkan anak kita, cucu kita, masukkan ke pondok-pondok pesantren yang asas pengamalannya adalah zikir. Apa hikmah dan tujuannya? Supaya kebersamaan kita dengan keluarga bukan cuma di dunia, akan tetapi sampai di akhirat nanti dalam suasana keselamatan dan kebahagiaan. Tuh. Udah dimasukkan ke pesantren anak-anaknya? Semuanya? Belum. Masih kecil ya. Nanti kalau udah, tuh saya kasih tahu, sedang dibangun, mungkin sebentar lagi selesai di Bojong, cabang Fajar Dunia, dibangun pondok pesantren untuk SD, itu untuk tahfidz Quran. Di sana dekat, di Cileungsi, dari sini kan dekat. Bukan tidak boleh dimasukkan pesantren lain, silahkan, tapi seyogianya, etisnya kita kan orang-orang zikir, supaya nanti sudah gini tidak ada masalah. Jadi seragam, enak loh Pak, enak. Anak kita sudah balik, sudah talqin zikir, sudah 16 tahun. Ketika pulang ke rumah, dia yang imamin, sholat, zikir, khotaman, kita tengah ikut dari belakang. Apa enggak tenang seperti itu? Apa enggak senang kita sebagai orang tua? Iya. Ayo. Lalu apa manfaat zikir yang kita amalkan selama ini? Dari sekian manfaat-manfaat zikir yang kita amalkan selama ini, salah satunya adalah untuk memperbaharui iman kita, untuk menservis iman kita, supaya semangat lagi zikirnya. Otomatis kalau zikirnya semangat, zikirnya banyak. Lihat dalam salah satu karya Ajangan Citungku, kalau nggak salah Bidayatus Salikin, ya, Bidayatus Salikin, ketika seorang ikhwan dan akhwat zikirnya diperbanyak, terus diperbanyak, apa hikmahnya? Anisul mutasawis. Jadi ngalindekeun anu giras cek bahasa Sunda. Apa bahasa sininya? Ya? Menjinakkan yang liar. Yang tadinya kita sulit, malas untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah sunnah, yang selama ini kadang-kadang hanya wajibnya saja, maka dengan wasilah diperbanyak zikirnya, maka manfaatnya diantaranya yang tadi hararese, yang tadi sulit, malas untuk dilaksanakan, sedikit demi sedikit bisa kita laksanakan. Dan insya Allah hal seperti ini sudah kita bisa rasakan masing-masing. Masalah rasa insya Allah saya tidak akan menyampaikan. Saya tidak akan mengkaji masalah rasa, itu hak pribadi masing-masing. Karena rasa tidak akan sama. Berapa ratus hari ini yang hadir dalam forum manakib ini, ya, kalau kita ceritakan rasa mungkin berbeda. Dengan dzikir sekian ratus rasanya seperti A untuk si A. Dzikir sekian ratus mungkin rasanya B untuk si B, tapi untuk si C mungkin lain lagi. Seperti itu. Itu tergantung anugerah yang Allah berikan kepada kita. Yang jelas masalah rasa itu hak diri pribadi kita masing-masing, tidak perlu disampaikan di sini. Ya. Maka insya Allah dengan tadi memperbanyak dzikir
yang kita amalkan khususnya di sini zikir la ilaha illallah, dari sekian manfaatnya bisa memperbaharui iman kita, menservis iman kita. Kita kan sering kelabakan, mobil baru bet, oh bawa bengkel servis, motor baru trek rantainya sedikit servis. Nah kita pas sholat cuma wajibnya aja, ya. Dikirnya mentang-mentang kasihnya 165, ya itu aja 165. Mudah-mudahan dengan metode memperbanyak zikir tadi, yang tadinya kita malas untuk laksanakan, bisa kita laksanakan. Apalagi kalau merujuk Sirul Asrar, ya. Kita belajar menjalankan riyadoh, latihan. Di sini kan udah sering laksanakan setiap tahun 40 hari, ya. Itu bagus. Itu diantaranya untuk melatih diri kita supaya menjadi biasa. Ada yang 40 hari, yang 3 hari 3 malam, ya. Ada yang 20 Senin, 20 Kamis, jumlah 40 dan lain sebagainya. Silahkan masalah riyadhah, silahkan merujuk kepada yang ahlinya. Bagaimana mau belajar riyadhah, abahnya sudah tidak ada? Istikharah. Kita sudah dikasih alatnya sama abah. Istikharah, sirullah, alatnya sudah dikasih. Minta sama beliau, kemana kita ditunjukkan. Masih ada para wakil talqinnya, masih banyak para mubalik Suryalaya, masih 46 kalau nggak salah wakil talqin Suryalaya. Ya, silahkan istikharah. Kalau kita mau belajar riyadhah, melatih diri, istikharah kuncinya, sirullah kuncinya. Nanti guru kita akan menunjukkan kepada siapa kita dirujuk untuk membimbing riyadhah kita secara lahiriahnya. Kalau secara ruhani, secara batin sudah jelas, itu guru kita yang membimbing, Pangresa Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. La ilaha illallah, memperbaharui iman kita. Bahkan dalam hadis lain, dari sekian fadilah manfaat la ilaha illallah, zikrullah alamul iman, menjadi ciri orang-orang yang beriman. Ini diperkuat dengan salah satu hadis Rasulullah, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Siapa yang cinta kepada Allah akan senang, akan semangat untuk berzikir kepada Allah. Tapi barang siapa yang tidak cinta kepada Allah akan sulit untuk berzikir kepada Allah. Bahkan tidak suka sama golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Ini zaman udah kebolak-balik. Di sana di Banten, Serang Barat sana, Masya Allah, sampai sekarang masih banyak. Padahal dalilnya jelas, hadisnya jelas. Tapi ketika banyak orang yang berzikir, apalagi di speaker, pakai pengeras suara, wah, itu tidak boleh. Padahal adzan diperbolehkan. Memang zaman sudah kebolak-balik, ya, Masya Allah. Kita perhatikan perkembangan dunia, tidak sedikit yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Udah banyak kekeliruan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua, senantiasa istiqomah. Benar sudah kebolak-balik, sudah tidak karuan. Ini karena dimulai dari kampung Ciraos ini gara-garanya. Ini kampung Ciraos ini. Silahkan demo atau Ustadz Kemed. Ini gara-garanya dari Ciraos. Pada pergi TKW, laki-lakinya cuma leha-leha. Ya Allah, paling nongkrong di pos ronda. Pertama datang Akum, temenin sama Dadang. Datang Aceh yang pas saya bentrok, akhirnya lari ke warung centin ngopi-ngopi gosip. Ya, cuma gitu itu aja. Ya namanya zaman aku bolak-balik. Yuk silahkan demo Ustadz Kemed sana.
Insyaallah. Udah nggak ngantuk? Alamul iman. Wahirzum minasyayatin. Wahisnum minasyayatin. Jadi benteng daripada godaan setan. Setannya sekarang sudah tidak goib lagi, sudah banyak yang ngejanggelek, yang zahir. Sekarang melawan setan yang goib enteng, ya. Itu karena kita sudah punya pagarnya. Datang depan, tutup pintu depan. Datang dari kanan, ilaha. Datang dari kiri, illallah. Tidak bisa. Tapi yang zahir itu, yang zahir setannya. Kalau yang minal jinnati, dengan kita berzikir, dengan kita baca ayat Quran, takut. Tapi yang wanas ini, Masya Allah, kadang-kadang setannya dekat, yang paling dekat dengan kita. Iya, hari Minggu Pak, hayo mah manakiban. Pak, sekali-kali dong, ke mall dong, hari Minggu manakiban mulu sih. Ya. Mah, Bapak ini ustad loh, malu. Bapak ini salah satu pengurus takian center. Ya sekali-kali lah, buka kopiahnya dong Pak, pakai topi, pakai kacamata kan nggak kelihatan. Waduh, ini Masya Allah. Orang hari Minggu manakiban diajak ke mall. Ya, setannya yang benar-benar wanas, yang bungkelekan. Ya, itulah akhir zaman. Maka di sini perbanyak zikirnya. Insyaallah hisnum minasyayat, menjadi penjaga perisai daripada godaan setan. Setan akan masuk, yang setan dari jin, lewat nafsu kita, masuk ke dalam jiwa kita, dan berlayar di atas rasa kita. Nah ini, tapi alhamdulillah kita sudah dikasih perisainya, dikasih benteng, tinggal kita mawas diri saja. Banyak-banyak merapat kepada beliau, banyak-banyak robitoh kepada beliau. Karena meskipun sudah berzikir yang seperti ini, kita sudah izajah dengan sempurna dengan baiat dan talqin, ya. Zikir kita punya silsilah. Maaf, untuk ukuran diri saya, semua itu belum bisa apa-apa tanpa barokah dan karomahnya. Jadi yang lebih inti menurut saya dalam pengamalan zikir kita ini di TKN Suryalaya, yang lebih tinggi bukan zikirnya, bukan khotamannya, bukan manakibnya, tapi robitohnya, kedekatan rasa kita kepada guru mursyid kita, itu yang bisa membentengi kita dari yang saya sampaikan tadi. Wahisnum minasyayatin, wahirzum minaniron. Jadi penyelamat daripada sengatan api neraka. Mudah-mudahan dengan wasilah zikir ini Allah kita selamatkan baik dari neraka dunia maupun neraka akhirat. Siapa yang tidak butuh selamat daripada keselamatan baik dari neraka dunia maupun neraka akhirat? Mudah-mudahan dari sekilas yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi kesimpulannya saya garis bawahi untuk semuanya, mari kita sebagai ikhwan dan akhwat saling menyadari, saling menyadarkan. Yang lupa tolong diingatkan, yang jauh tolong didekatkan, yang sudah dekat tolong dirapatkan. Mudah-mudahan kita dicatat menjadi murid-muridnya Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang dari sekarang sampai nanti di akhirat kita mendapatkan keselamatan atas keberkahannya, ya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.